Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang selalu mendapat bimbingan dan hidayah Allah pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita berkumpul bergandengan. Ada Ki Ageng Arya Bumi, ada Ki Krisna Ki Sawunggaling, dan ada juga Ki Satrio Paningin. Para pemirsa, perbincangan pada malam hari ini insya Allah materinya berbeda sekali, yakni tentang bagaimana hakikat ketuhanan. Para pemirsa, ya, ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Langsung ya, panjenengan saja ketemu langsung dengan Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Iya, ini kita pada malam hari ini begandringan ngaji kopi hikmah pada malam hari ini. Semoga kajian pada malam hari ini membawa guna dan manfaat bagi kami dan bagi para pemirsa yang di luar sana. Mungkin Ki ada disampaikan tentang materi tentang bahasa ketuhanan Ki. Hakikat ketuhanan seperti apa menurut versi pandangan jenengan Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hakikat ketuhanan diawali dari karena kasih sayangnya Allah. Iya. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, karena adanya Allah, adanya langit, adanya Allah, adanya bumi, adanya Allah, adanya makhluk. Karena kasih sayang Allah itulah maka manusia supaya mengenal ketuhannya. Iya. Semua yang tercipta ini, yang ada ini pada ujungnya adalah di satu, yaitu Esa. Esa. Di keesaannya Allah inilah maka hakikat ketuhanan ini Iya. dari leluhur kita dulu memang sudah berkeyakinan sudah luar biasa, sehingga tercetuslah di situ pada Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Dalam berproses untuk mengenal ketuhanan, tentulah kita harus mengekalkan, dalam berarti tobat kita. Dengan mengekalkan diri dalam pengertian yaitu mensucikan diri. Mensucikan diri dengan bahasanya karena umum adalah wudhu. Dikekalkan kesuciannya di situ. Kemudian kita belajar berproses untuk mengekalkan dalam sholawat. Kita berproses mengekalkan dalam ibadah kebaikan-kebaikan. Dengan begitu tentulah nanti diri ini akan mengenal Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memperkenalkan dirinya. Dengan proses berjalan seperti itu, tentulah kita belajar di sana mengenal asma-asma Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan. Sampai nanti Tuhan itu sendiri akan bertajalli pada kita. Dengan perbuatan diri ini, itulah af'alnya Tuhan. Dengan begitu nanti kita akan wusul bahasanya, sampai kepada Allah. Dalam pengertian sampai itu bagaimana? Keruhanian kita mengenal kebesarannya Allah, mengenal keagungannya Allah. Dengan begitu tentulah diri ini akan mengenal hakikat ketuhanan Sang Maha Pencipta ini. Intinya
kenali diri sendiri sebelum kita mengenal Allah, seperti itu ya. Betul. Banyak seperti itu. Mengenali diri kita sendiri, kenali jiwa kita sendiri, maka akan kenal Sang Maha Pencipta atau Sang Maha Jiwa. Iya, untuk ini Ki. Ini kisah Paningit. Untuk proses pengenalan jenengan mengenal jati diri ke Allah, versi jenengan seperti apa? Ini kan kita pengandringan. Coba mungkin aja apa yang jenengan alami, tempo lelaku dulu. Singkat kata aja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya waktu ingin mengenal Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, itu saya menyendiri dan melihat seluruh alam, dan saya hayati, dan langsung saya masukkan ke dalam hati. Itu prosesnya berapa minggu, berapa bulan? Dulu waktu itu saya yang bertapa itu. Yang bertapa 10 tahun itu ya? 10 tahun itu. Iya, otomatis itu. Iya. Nah itu langsung saya, ya alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah, dibukakan semua rahasia-rahasia Allah. Baik di keraton langit, keraton bumi gitu ya? Dibukakan semua bahwa inilah kata Allah, inilah saya. Dan bahkan sampai saya dikasih suatu pin untuk supaya bisa kode untuk di situ ya, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi seperti itu. Apa pinnya itu? Nah, pin yang diberikan kepada saya, Allah itu mengatakan, aku siapa aku. Itu pinnya. Kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kode itu, di dalam kode itu ada kode rahasia nggih. Iya. Poinnya seperti itu. Jadi kalau ingin mengenal Allah, maka dihayati aku siapa aku. Iya. Iya Gus Krisna. Untuk jenengan untuk tahap di situ pernah wusul ilallah itu rasanya jenengan pada waktu itu seperti apa Gus? Mungkin yang jenengan laku versi jenengan Gus. Ini kita ngomong dari versi kisah Paningit, ini versi jenengan. Nanti kita sebelum ke Ageng. Ini menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wusulilallah dalam proses spiritual, yaitu dalam batin kita. Ini jelas ada pembimbing ya Gus ya? Tentang kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Dalam hakikat ketuhanan itu, diri ini harus berproses menjaga sebuah keseimbangan antara lahir dan batin, antara jiwa dan ruhani. Kalau keluar menjaga keseimbangan alam ini, dan menjaga hubungan kita, keseimbangan hubungan kita hablum minallah dan hablum minannas. Jika itu terjaga, keseimbangan itu, tentulah hakikat daripada Tuhan itu kita meyakini, kita mempercayai, yakin di situ Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan memperkenalkan pada diri kita. Iya. Rasional. Ya ini kembali ke Ki Ageng Arya Bumi. Ya Ki Ageng, mungkin proses perjalanan spiritual jenengan untuk mengenal Allah seperti apa? Ki Ageng mungkin bisa disampaikan ke publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah ketuhanan, orang bertuhan ini adalah satu kebutuhan pokok. Ini secara ilmu sosiologis, ilmu psikologis, ilmu jiwa. Ini adalah satu kebutuhan pokok. Setiap manusia, setiap jiwa ini sangat membutuhkan dalam hati nuraninya. Ini membutuhkan satu ketuhanan, sesuatu yang diyakini Sang Pencipta ini. Ini setiap manusia. Makanya ada seorang yang kaya raya, sukses sudah. Ini orang barat. Ini satu cerita. Hidupnya ini hampa sampai dia bunuh diri gara-gara dia tidak menemukan satu titik keyakinan masalah ketuhanan. Karena ini merupakan satu kebutuhan jiwa yang sangat
vital dan sangat membutuhkan. Karena apa? Vital dan mendasar sekali ini. Sangat mendasar sekali, ini kebutuhan pokok. Iya. Kebutuhan pokok dalam arti kebutuhan jiwa. Ini ketuhanan ini secara psikologis. Iya. Dan ini secara alamiahnya setiap jiwa. Setiap jiwa. Karena apa? Jiwa sendiri ini adalah percikan cahaya dari Tuhan. Nah, Iya. makanya ada beberapa ahli tasawuf sebuah cara atau sebuah proses untuk mengenal Allah, mengenal Tuhannya, dia harus mengenal jati dirinya sendiri. Iya. Baru bisa mengenal Tuhannya. Makanya saya pernah membaca di salah satu kitab Al-Hikam, kalau enggak salah, itu saya ingat barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal semesta ini, mengenal semuanya pada diri kita. Ini jadi mengenal semuanya. Ini jadi ketuhanan ini satu hal yang sangat dibutuhkan oleh jiwa. Iya. Siapa yang mengenal jiwa, dia akan mengenal yang maha jiwa, yaitu yang maha kuasa. Maha kuasa. Setuju. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam orang beragama, awalnya beragama ini yaitu bermakrifat. Nek kalau kita orang muslim ya bermakrifatullah. Jadi mengenal Tuhan, sehingga kita yang kita sembah ini paham. Jangan sampai kita itu menyembah tapi kita tidak paham yang kita sembah. Iya. Ini makanya saya pernah di Wejang, salah satu kiai atau guru saya, ada orang itu yang iman indanas, artinya iman di hadapan manusia tapi kafir di hadapan Subhanallah. Allah. Subhanallah. Dan begitu pula sebaliknya, jadi kafir di pandangan manusia tapi iman di hadapan Allah. Makanya perlu sekali kita untuk memahami atau mengenal Tuhan kita, mengenal secara betul. Dan memang ini sudah diajarkan di Al-Quran. Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabiullah Ibrahim dalam pencarian untuk mencari Tuhan. Sementara kita semua ini yang menyembah Tuhan, misalnya menyembah Allah, ini kan kita menyembah ini kan harus mengenal Allah ini kan hanya dari memang orang tua kita, turunan warisan ya dah. Nah, warisan kita kenal Allah ini warisan. Andai kata kita dulu dilahirkan mungkin anaknya Hindu, orang Kristen ya, atau Kristen, mungkin agama lain Hindu, mungkin kita juga tidak mengenal Tuhan Allah. Menarik sekali. Nah, ini ya, makanya perlu kita mengkaji, mendalami di berbagai macam kajian ilmu, baik itu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, atau kepada para kiai, para ulama-ulama atau para mursyid yang mereka itu sudah berkemampuan untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ibadah kita lebih mantap, ibadah kita lebih yakin, hidup kita lebih terarah. Nah, bagaimana bisa kita menyembah sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, paham? Nah, ini kan, nah ini tidak bisa kita, hati kita iman disuruh iman yakin yang seyakin-yakinnya gitu. Tujuan penciptaan kita, Allah menciptakan seluruh alam semesta, seluruh makhluk ini tidak lain sebetulnya hanya untuk mengenalnya. Untuk mengenal, supaya Allah ini dikenal. Itu saja. Monggo Ki Krishna. Dalam memahami hakikat ketuhanan pada diri, bahwa adanya Tuhan, adanya diri kita dalam tubuh ini, jika bergerak ini karena energi Tuhan, afalnya Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa bicara, itu pun tergerakkan karena sifat Tuhan. Kemudian rasa kita, batin kita harus ketersambungan dengan mengingat Tuhan. Disitulah kita akan terbimbing kepada keberadaan Tuhan, hakikatnya Tuhan itu ada. Kemudian
diri ini harus selalu mengingat Tuhan, melihat semua apa yang kita pandang ini, musyahadah ini, apa yang kita lihat baik secara mata zahir ataupun batin, semua karena adanya Tuhan. Semua perwujudannya ciptaannya Tuhan. Semua perwujudan karena kasih sayangnya Tuhan. Sehingga gebiar alam semesta ini pada ujungnya satu keesaan, yaitu dari Tuhan. Iya, luar biasa. Ada yang perlu ditambahkan, Ki? 1-2 patah, Ki. Terima kasih. Bab masalah ketuhanan atau kalau kita kenal dengan ma'rifatullah, kita kaji dari bahasa ma'rifat dulu. Iya. Ma'rifat ini maknanya itu mengetahui. Iya. Tapi mengetahui ini diterangkan di situ. Ma'rifat yang mengetahui itu tempatnya ma'rifat itu di pangroso, di rasa kita. Iya. Di rasa kita itu. Jadi tidak bisa kita, rasa ini tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita definisikan. Jadi siapa yang bisa mendefinisikan rasa, makanya dia yang merasakan itu sendiri. Makanya wali-wali Allah itu yang tahu hanya ya setingkatnya ya sama walinya. Nah, itu seperti halnya kita merasakan rasanya garam. Orang yang tahu rasanya garam ya sudah, garam seperti itu. Yang tahu rasanya seperti apa garam ya orang yang merasakan garam itu. Garam itu tadi. Nah, seperti itu. Makanya definisi Tuhan sebetulnya leluhur kita zaman dahulu itu sudah menjelaskan dalam ajaran, kalau saya buka buku sejarah Kapitayan, yaitu yang disembah yaitu Sang Hyang Toyo, Sang Maha Suwung. Kosong. Kalau di Islam sendiri di ajaran kita yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah tidak boleh dibayang-bayangkan, diciptakan dalam alam pikiran kita, itu tidak boleh. Malah itu musyrik total, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi Allah itu sebetulnya sangat dekat, maha dekat dengan kita. Bahkan karena apa? Dekat. Seluruh ciptaannya Allah itu meliputi wadzohir wa batin. Allah itu meliputi wadzohir wa batin. Ibarat saya pernah membaca salah satu kitab. Jadi gini, ibarat satu ikan di dalam lautan kok mencari air itu kan aneh, ya dah? Seperti halnya kita hidup di dalam zatnya Allah, diliputi. Nah, ya sangat dekat sekali, tidak pernah terpisahkan Allah dengan diri kita. Makanya sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah kan itu. Betul. Di Rasulullah itu ditanya, Allah itu berfirman kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kalau hambaku bertanya di mana aku, jawablah, nah, itu, aku ini lebih dekat dari urat nadi." Makanya ada Kanjeng Sunan Giri bilang dalam sebuah itu, parkak senggolan atau gak wangenan. Jadi jangan sampai kita menciptakan Allah dalam pikiran kita, ndak bisa. Ndak bisa, ndak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi Allah itu rasa, artinya dirasakan. Karena makrifat itu memang tempatnya di bang rasa. Ndak bisa digambarkan dan tidak seorang pun bisa menggambarkan. Jangankan menggambarkan Allah, menggambarkan rasanya makhluk saja, seperti rasanya gula. Ketika saya bertanya gula itu rasanya apa, manis. Ketika saya bilang manis itu apa, sudah tidak ada definisi. Dan tidak ada satu profesor pun yang bisa menjelaskan rasa ini. Ini rahasia sir. Begitu. Jadi yang tahu orang itu makrifat atau enggak ya orang yang setingkatnya. Makanya wali-wali Allah itu yang tahu ya sesama walinya. Ya, orang yang tahu rasanya garam ya orang yang pernah merasakan garam. Sama-sama merasakan, kemudian apa? Diam. Diam. Jadi pengetahuan tertinggi adalah diam. Yasmut wala yujawab. Nah, itu sebetulnya. Cuma bagaimana kalau kita diam menjelaskan secara syariat. Nah, makanya supaya saudara kita butuh pemahaman, seorang ulama menjelaskan, kiai menjelaskan, ya tentunya dengan sebuah syariat. Lesan kita, dasar kitab ini adalah sebuah petunjuk untuk mengantarkan kita supaya bisa bermakrifat kepada Allah. Itu selebihnya di situ wilayahnya sendiri. Bahkan saya pernah baca satu kitab, yang bisa mengenal Allah ya Allah sendiri. Ya kita harus memahami wa nahnu adam la maujuda illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya aplikasi dari semuanya itu ada di situ. Kita menamakan diri, memfanakan diri, kemudian masuk pada bakok.
Iya. Jadi seperti itu. Tapi kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Iya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sekali lagi saya jelaskan. Nah, itu bukan, tidak boleh kita menyuruh itu, Allah tidak boleh. Nah, padahal sesuatu di alam tidak ada yang tidak Allah. Iya. Semuanya Allah. Berarti kita semuanya ini ada di dalam diri. Nah, makanya perlu. Jadi karena belajar ilmu teologi kalau bahasanya atau ilmu ketauhidan ini antara kufur dan iman. Hati-hati pemirsa, hati-hati saudara. Jadi perlu seorang guru mursyid yang betul-betul bisa mengantarkan kita, bisa membawa kita supaya kita betul-betul mengenal. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sekali lagi tidak boleh sembarangan. Harus ada seorang guru mursyid yang betul-betul membimbing kita. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan beberapa guru mursyid sehingga insya Allah jadi tidak ada keraguan. Sehingga hati kita sudah pas, sudah yakin. Semakin yakin, semakin yakin, Semakin yakin. Berguna untuk Luar biasa sekali. kita semua. Terima kasih. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah bincang-bincang kami yang sangat luar biasa sekali. Semoga sedikit titipan dari Allah kepada kami semuanya membawa guna dan manfaat bagi para pemirsa yang di luar sana. Jangan bisa mengambil hikmah dari pertemuan kami pada malam hari ini, yakni semakin teguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallah, 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 hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, baik di luar baik di dalam diri kita. Dan kesadaran kita semakin teguh, itu banyak. Rasa kita semakin tulus, kesadaran kita semakin teguh kepada Allah, baik zahir wa batin. Seperti itu. Semoga membawa guna dan manfaat. Hanya kebenaran Allah. Semoga kita selalu dibimbing. Semoga kita selalu direksa Allah, keluarga kita, saudara-saudara kita, anda taulan yang di luar sana. Melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Rahayu.